Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Idan Zulfa dengan NIM A01323050. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Supply Chain Management atau SCM. Oke, kita ulas sedikit mengenai Supply Chain Management. Pengertiannya, Supply Chain Management adalah proses mengelola aliran barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir, mencakup perencanaan, pengendalian, dan juga pelaksanaan aktivitas seperti produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Yang dimana tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam rantai pasokan. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang dimana PT Toyota ini merupakan perusahaan yang berasal dari Jepang namun memiliki perusahaan di Indonesia. Toyota Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri otomotif di Indonesia, salah satunya dengan aktivitas peningkatan rasio peningkatan komponen dalam negeri yang dapat menumbuhkan industri pendukung lainnya, sehingga mereka dapat tumbuh dengan mitra bisnis sesuai semangat dan harmonious partnership. Dan inilah supply chain management dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang pertama, yang paling atas itu adalah proses perakitan, yang dimana produk akhirnya akan menjadi kendaraan dengan jumlah perusahaan satu, yaitu TMMI atau Toyota Motor Manufacturing Indonesia itu sendiri, dengan jumlah karyawan sebanyak 7.863 karyawan. Lalu yang di bawahnya yang berwarna hijau itu ada tingkat 1 dengan produksi akhir komponen, yaitu dengan jumlah perusahaannya sekitar 200, jumlah karyawannya ada 110.000 karyawan. Dan yang berwarna kuning ada tingkat 2 dan 3, yaitu komponen kecil pada produk akhirnya dengan jumlah perusahaan sekitar 400 dengan 130.000 karyawan. Lalu pada bagian penjualan dengan jumlah perusahaan 1 dengan jumlah karyawan sekitar 1.365. Selanjutnya pada bagian pemasok, pengangkut dan lainnya, yaitu dengan jumlah perusahaan sekitar 700 dengan jumlah karyawan sekitar 40.000. Dan totalnya adalah sekitar 1.200 jumlah perusahaan dengan jumlah karyawan sekitar 300.000. Dan berikut adalah data jumlah perusahaan dan juga jumlah karyawan yang bekerja sama dengan PT Toyota. Dan berikut adalah distribusi atau pendistribusian dari pabrik atau perusahaan yang ada di Karawang maupun Sunter, yang dimana di Karawang itu produk akhirnya itu kendaraan dengan distribusi domestik dan juga ekspor, sedangkan yang ada di Sunter itu dengan produk akhirnya ada komponen peralatan dan juga e-org yang nantinya keluarnya itu ada ekspor dan juga domestik juga. Dan berikut adalah lanjutan dari pendistribusian dari pabrik yang ada di Karawang maupun Sunter. Yang dari pabrik Karawang itu ada domestik dan juga ekspor, sedangkan yang dari Sunter itu ada ekspor dan juga domestik. Yang nantinya ekspor yang dari pabrik Sunter itu tadi ada hasil akhirnya komponen dan sebagainya, itu nanti akan melibatkan seperti agen ekspedisi, agen pengiriman, operator peti kemas, lalu pengangkutan mobil CBU, lalu ada operator peti kemas lagi, dan lain sebagainya yang nantinya produk akhirnya akan sampai di tangan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari Apple Company. Siapa sih yang nggak kenal dengan Apple Company gitu ya? Oke, kita akan mengulas sedikit. Jadi Apple adalah perusahaan elektronik konsumen asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1976 di Cupertino, California oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Perusahaan ini membangun ekosistem tertutup dengan pemasok untuk memenuhi kebutuhan komponen produk dan mengembangkan kemitraan melalui kolaborasi untuk menangani masalah produksi. Dan inilah beberapa contoh dari produk Apple. Jadi Apple mengembangkan dan saat ini hanya menggunakan sistem operasinya sendiri yang berjalan di perangkatnya, termasuk Mac OS untuk komputer pribadi Mac, iOS untuk perangkat seluler iPhone, dan iPod Touch, iPod OS untuk tablet iPad, Watch OS untuk jam tangan pintar atau Apple Watch, dan tvOS untuk pemutar media digital Apple TV. Dan berikut adalah perencanaan rantai pasok di Apple Company, yang dimana pertama ada R&D,
yang nantinya akan mengembangkan teknologi baru, memperoleh lisensi kekayaan intelektual, dan juga mengakuisisi bisnis pihak ketiga. Lalu yang kedua itu ada konsep testing, yang dimana nantinya akan mengadakan riset pasar, melakukan pengujian produk, mengumpulkan cost data, lalu mengidentifikasi potensi cacat kualitas dari produknya. Selanjutnya ada pre-launch, yang dimana nantinya akan mengelola isu-isu produksi, menyediakan perangkat lunak untuk perangkat baru, menyediakan tingkat inventaris yang tepat, dan juga melakukan pembayaran uang muka kepada supplier atau membayar DP. Dan yang keempat ada launch, yang dimana itu untuk mengatasi backlog atau permintaan yang tidak terpenuhi, lalu untuk membuat perkiraan permintaan hingga 150 hari. Dan yang kelima atau terakhir adalah quarterly review, yang dimana untuk review tingkat persediaan, menyesuaikan perkiraan permintaan, cek produk lifestyle status, dan juga memperbarui pengembangan produk baru, serta monitor tingkat penjualan saat ini, juga memantau tren biaya komponen. Nah, selanjutnya adalah tahapan SCM Apple Inc. atau bagaimana sih Apple itu menjalankan operasi rantai pasoknya begitu. Nah, yang pertama, dia akan membeli komponen dan bahan dari berbagai pemasok, kemudian mengirim ke pabrik perakitannya yang ada di China. Itu di manufacturing, dia nanti akan dirakit di China. Lalu setelah barangnya jadi dari pabriknya di China itu, dia akan mengirim langsung ke konsumen melalui UPS atau FedEx yang membelinya, dan juga disalurkan ke toko-toko online Apple gitu. Lalu untuk saluran distribusi lainnya seperti toko retail dan distributor, Apple menyimpan produknya itu di California. Nah, apabila produk-produk Apple itu mempunyai kendala, Apple menyediakan return, yang dimana nantinya bisa dikirim kembali ke toko Apple terdekat atau fasilitas daur ulang yang sudah disediakan oleh pihak Apple, seperti itu.